Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wede, udah kayak nge-vlog. Welcome back to Nuke Presentation di tugas MIT 12. Tugasnya Pak UR seperti biasa. Kali ini mau sharing sih sebenarnya mengenai penulisan IT yang kedua yang baru, yaitu kali ini tentang blockchain. Udah, sotoy banget ya. Tapi tenang aja, ini blockchain-nya belum yang sedalam-dalam itu karena emang baru pengenalan kali ini. Jadi spesialnya kali ini ada gue star yang luar biasa, Master of Blockchain. Oke, ini dia ada si Chili. Annyeonghaseyo. Halo. Annyeonghaseyo. Perkenalkan. Namina saha, Ibu? Perkenalkan, nama saya Marviola Hardini. Ini mah masih cabai rawit dah. Iya, tapi it's okay. Kenapa Nuka di sini manggil Vio? Karena so far yang Nuka ketahui bahwa Vio pas waktu S1-nya lagi skripsi ngambil project mengenai blockchain. Maksudnya ada bagian tentang blockchain-nya kayak gitu. Oke, mau tahu itu apa? Tonton sampai habis. Oke. Waduh. Jadi di sini Nuka mau share screen dulu. Biasa apa yang Nuka ketahui tentang blockchain yang udah Nuka rangkum dalam berupa slide. Oke. Seperti biasa intronya jeng 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 jeng. Semoga nggak madet-madet ya guys. Jadi gimana Cil, keren nggak? Udah mantul. Mantap ya. Oke, jadi di sini Nuka yang udah Nuka sampaikan tadi di awal yaitu mau bahas sharing tentang blockchain education. Ruang lingkupnya mungkin nanti si Vio di ruang lingkup Universitas Raharja ya Cil. Oke, Ya, jadi masih Harja aja. ya, jadi di sini Nuka sebagai mahasiswa MIT yang diampu oleh Pak UR yang akan presentasi pada malam hari ini jam 10 malam ya, mantap. Iya, dengan 11 slide dan waktu kurang lebih 10 menit kayak gitu. Ya. Oke, jadi yang Nuka ketahui tentang blockchain itu dia berupa ada kayak desentralisasi yang terdistribusi dan itu juga publik gitu ya Cil. Jadi semua orang bisa tahu tapi nggak bisa diedit kayak gitu. Dan blockchain ini juga lebih terkenalnya kayak ada ini ya, ledger. Ya kan ya? Ledger. General ledger. Buku besar, tapi bukan buku besar akuntansi, beda lagi ya. Oke, jadi di blockchain ini ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2018 dan di sini Nuka ambil 2018. Aduh saya halu. Thank you loh. Untung ada partner. Ya, 2008. Nah, di sini Nuka rangkum dari sumber Wikipedia bahwa struktur blockchain itu ada blocks, desentralisasi, dan open. Jadi maksudnya di sini ada blok-blok tertentu, kemudian terdesentralisasi, dan dia sistemnya terbuka. Jadi siapapun itu bisa lihat gitu ya, Cil ya. Ininya. Oke. Selanjutnya di diskusi kali ini Nuka akan bahas jadi tentang latar belakangnya, terus kemudian tujuannya, contohnya, dan kesimpulannya. Jadi pada kali ini yang menjadi latar belakang pembahasan lagi viral kali ini sih ya di Universitas Raja, terutama di Alphabet Inkubator kayak blockchain kayak gitu yang lagi viralnya. Kenapa sih pakai blockchain? Karena sampai saat ini pun pendidikan yang di Indonesia kayaknya belum ada ya yang pakai blockchain ya Cil ya. Kebanyakan dari luar kayak gitu. Nah, jadi pendidikan yang bersifat tradisional ini membuat mungkin banyak peneliti sebenarnya yang pengen bahas tentang pendidikan yang pakai blockchain itu kayak gimana sih rasanya ya kan. Dan karena ini teknologi canggih banget. Iya, betul. Karena blockchain ini juga termasuk teknologi yang super canggih yang emang manfaatnya juga banyak. Nah, salah satunya yang akan dibahas ini yaitu mengenai validasi dokumen untuk pihak ketiga. Nah, contohnya itu bisa dirasakan kayak Vio udah lulus, butuh kayak sertifikat dan CV, ya kan ya, data diri Vio, terus nilai-nilai, ya kan ya. Untuk saat ini kan masih
di sistem Raharja sendiri ya, belum terpublik dan belum terdesentralisasi. Wede. Jadi view mesti Wih, mantap. download dulu ya kan, dari mulai CV, terus daftar nilai sama sertifikat pun kayak masih manual gitu kan ya. Nah, mungkin itu salah satu menjadi latar belakang juga pembahasan pentingnya mungkin sebagai sebagai disrupsi ke depan kali ya, adanya blockchain education kayak gitu. Iya, betul. Dia teknologi yang merevolusioner. Nah, Wede. mantap Cili. Golden words-nya debak. Nah, kemudian di sini Nuka ada temuin contoh dia band itu Blockchain Education Network. Jadi dia sebuah kayak komunitas yang ada di luar negeri sih, yang mencakup ada 80 blockchain, kayak komunitas blockchain yang jadi satu. Nah, itu di band. Mungkin nanti kalau misalnya Alphabet Incubator nih, udah secanggih itu blockchain-nya bisa bergabung ya, Cil ya. Cili siapa tahu mau jadi Amin. yang pemandunya, Cil. Kayak Waduh, gitu. saya jadi tergait. Jadi tergait ya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri nanti di akhir sih ya paling apa itu mungkin ya udah dari perjalanan ini conclusion-nya pastinya blockchain education bermanfaat untuk Tahu tidak? iya. Ya Sebenarnya lebih bermanfaat. manfaat lah, Cil. Iya, Iya. iya. Oke, next. Nah, jadi di sini Nuka akan bahas 4 cara gimana sih mengaplikasikan blockchain education. Itu ada 4, improve record keeping, increase efficiency in existing business process, create a new market for digital assets, dan yang terakhir create a disruptive business model. Oke, kita next penjelasan satu persatu. Nah, dari improved recording ini sebenarnya ada 3 manfaatnya. Karena apa? Karena blockchain yang di dalam pendidikan tinggi ini dalam pendidikan tinggi pastinya butuh namanya pencatatan kayak kan ya cewek kayak misal daftar nilai atau ijazah kayak gitu-gitu kan butuh banget ya. Kayak tugas-tugas sebenarnya kita butuh record kan ya. Cuma kan kadang Betul. saat ini kadang masih pakai manual ngumpulin kertas lah atau apa. Nah, itu kan yang masih menjadi tradisional bangetannya kan ya. Itu. Nah, kemudian di sini juga adanya sertifikat dari diploma sampai sarjana, mungkin bahkan lebih dari sarjana kayak doktor kayak gitu ya. Yang dibuat secara kredensial digitalnya untuk pihak ketiga. Nah, yang tadi kan Nuka bilang kalau misalnya kita mau ngelamar kerja nih, kita nggak usah butuh bawa-bawa sesuatu yang apa sih yang Hard copy. iya hard copy-nya itu kayak misalnya daftar nilai atau apapun itu. Jadi tinggal ngelihat di sistem kampus yang udah ada blockchain, misalnya Universitas Raharja Blockchain. Oh, ini namanya Marviolon. Nah, datanya kayak gini. Kan itu udah super keren banget kan ya. Kayak gitu. Nah, kemudian selain itu juga bermanfaat untuk akreditasi pendidikan tinggi. Nah, pastinya kalau misalnya udah ada blockchain ya, auto deh kayaknya ya, langsung akreditasi Auto. A++ gitu. Akreditasi A, terus banyak Nah, yang bakal mahasiswa datang mampir untuk betul. daftar Mungkin kalau Raharja. itu iya kuota segini langsung sold out deh. Mantap Raharja. Iya. Kemudian bisa mendaftarkan aset kekayaan intelektual. Nah, ini dia pentingnya. Mungkin di sini bisa dijadiin blockchain-nya itu juga kayak kita misalnya punya jurnal. Bisa sinkron sama Sinta dan Scopus. Itu keren banget gak sih? Ya kan? Keren lah. Jadi Keren lah. data nih, Apalagi kalau Marviola Dini. mahasiswa. Wah. Scopusnya 100. Anjay. Amin ya Allah. Subhanallah. 2 aja sulit. Tenang, Cil. Perjalanan masih panjang. Masih bisa mencapai 100. Nah, Iya, manfaat. masih lama. Nah, itu dia manfaat dari record sih sebenarnya kayak gitu. Ada jejaknya, napak tilasnya, waduh. Udah nampak tilas. Siap. Oke, next di sini ada increase efisiensi. Jadi maksudnya di sini adanya efisien dari sebuah data juga sih yang tadi udah dibilangin bahwa di sini juga ada mengurangi penipuan CV dan menerampingkan transfer mahasiswa antar universitas. Maksudnya di sini kan kadang ada siswa juga bikin CV suka dilebih-lebihkan kan ya, biar diterima gitu ya kan. Bagus lah ya ceritanya, biar ceritanya dia bagus lah. Iya. Padahal kemampuannya nggak segitu sebenarnya. Nah, kalau ada blockchain kan terlihat nyata bagaimana dia proses di perguruan tingginya.
kurang lebih sih gitu ya. Ih, gila bayangan gue menghayalnya keren amat ya. Wah, super deh, Bang. Iya, hebat. Tapi emang betul. Emang betul Rasanya sih kayak seperti gitu itu. ya. Mm-mm. Oke, terus di sini tunggu decil gue agak. Nah, terus di sini ada mengurangi kasus terkait verifikasi yang secara kredensial. Maksudnya di sini ya seperti yang tadi bilang lagi bahasnya ke yang orang ketiga. Kalau misalnya kita kerja udah nggak butuh-butuh verifikasi lagi yang si pihak perusahaannya kayak gitu. Jadinya tinggal langsung, oh iya ini bener nih orangnya dari sini, nilainya emang bagus kayak gitu. Aduh, kayak gitu. Karena biasanya waktu verifikasi itu lama kan, nggak mungkin Iya, perusahaan jadi nanya ke kampus tiap hari. nah prosesnya kan kayak gitu ya, kayak bidang kayak si pihak HRD telepon nih ke kampus, ini bener nggak mahasiswanya di sini? Terus kayak nilainya emang beneran ya segini? Itu kalau HRD yang rajin ya, yang bener-bener Iya, super sampai dia detail cari banget ya. tahu, ya betul kayak gitu. Nah ini juga lebih sama ke kalau misalnya kita mau pindah antar negara, nah si negara yang baru itu nggak perlu minta-minta data lagi, kita tinggal lihat aja data kita yang sebelumnya kayak gitu ya kan. Itu dia. Nah lebih kerennya lagi sistem pencatatan ini bisa lebih diterapin juga adanya gamification, yaitu efficiency play. Keren banget, di mana-mana ada gamification guys. Kayaknya nih gamification sama blockchain itu udah Mantep begini, pokoknya. udah begini. Iya, soon ya itu. Oke, terus di sini ada new market for digital asset. Oh, oke. Sepertinya ini aku yang ini kopi. Jadi di sini bahwa memungkinkan, mungkin banget kan ya, karena udah adanya blockchain pasti ada kripto kan ya. Karena dia kayak pasangan bingit gitu ya. Ada blockchain, ada kripto. Nah, kriptonya ini berfungsi untuk sebagai metode pembayaran siswa. Jadi bisa dilibatkan juga sampai ke pemerintah, misalnya ada program beasiswa, misalnya si mahasiswa ini dapat beasiswa ini, kayak gitu kan jadinya lebih terdata dan real gitu ya, karena langsung dari pemerintahan, kayak gitu. Nah contohnya pada tahun 2014, nih kan Nuka ada contoh pada 2014 di Network City, di King's College, dia terakreditasi di Amerika Serikat yang menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Jadi menghilangkan biaya transaksi kartu kredit. Keren banget gak tuh? Pembayarannya Jadi pakai dia bayarannya Bitcoin. pakai Bitcoin. Iya. Subhanallah, 1 Bitcoin aja itu sangatlah mahal. Nah, itu gimana gitu ya permainannya? Iya, berarti Misalnya bayar, untuk kamu bayar berapa ini. Bitcoin? 0,00001 Bitcoin. Lu bayangin betapa orang bikin mikir, tapi itu juga yang jadi ini sih ya, apa sih maksudnya, anti mainstream ya kan ya. Iya sih. Iya sih, Iya apalagi kan kalau ya, orang kerja jadi, wah itu keren ini banget keren. sih. Weh, Itu juga bayarnya pakai gitu apa? Kartu kredit pakai. nggak zaman kan? Nah, kayaknya apa Baru pakai Bitcoin, Bitcoin. berapa Bitcoin? 0,0001 Bitcoin. Iya nggak sih Cil, Bitcoin itu pakai 0,00 gitu? Iya, Iya kan ya? 0,0000. Karena satu Bitcoin aja itu mahal Itu banget mahal ya kan. sekali. Mahal Coba. sekali. Terus ini dia sampai ke akhir Astagfirullahaladzim. sesi yang ditunggu-tunggu guys. Coba. Who is Morfiola Hardini? And Ya, Nuku persilakan kepada Morfiola Hardini untuk sharing-sharing mengenai blockchain dan project yang sebelumnya. Silakan di stop sharing nih Acel. ya terima kasih kepada Kakak Nuki yang telah mengundang saya ke presentasinya yang luar biasa ini ya. Yes. Terima kasih telah menjadi guest star. Jangan kapok ya, Sebelumnya, Cil. iya nggak kapok kok. Sebelumnya Pio lulus kemarin menggunakan membawa bendera blockchain nih, membawa bendera blockchain di mana Pio salah satu platformnya adalah namanya VCDocs. Ini salah satu perusahaan blockchain di UK. Jadi Alphabet Incubator itu udah berkolaborasi lagi. Apa itu namanya? Partneran ya. Partneran, yes. Ya udah partneran sama namanya VCDocs, salah satu perusahaan blockchain. Keren banget ya.
PC Docs itu apa dan kegunaannya apa sebenarnya adalah berkaitan juga sama yang Kanuke sampaikan tadi. Kan kalau misalnya Pio udah lulus nih, kan? Pio udah lulus. Terus apa yang didapat? Pasti kan butuh ijazah. Kalau misalnya ijazah kita masih hard copy, itu kan sulit untuk dibawa kemana-mana kan. Misal aja basah atau rusak kan sayang banget kita udah kuliah capek-capek. Nah kalau di sini gampang kalau pakai blockchain. Kita tinggal masukin sertifikat yang udah dipakai, yang udah didapetin. Misalkan dari kampus udah ada nih ijazahnya gitu ya, Cil. Ya misalnya nih Pio login sebagai si kampus nih udah ada ijazahnya. Admin kampus gitu ya. Ya, admin kampus untuk dikasih ke mahasiswa-mahasiswa yang udah layak mendapatkan ijazah, udah tinggal diupload. Nanti pas sudah diupload, sertifikatnya bisa kita terima oleh si masing-masing orang tersebut gitu. Ya, misalnya nih contoh sertifikatnya yang udah terblockchain kayak gini. Ya ini sertifikat orang nih yang udah ke blockchain kan. Nah, jadi bisa ngeliatnya di sini gitu ya, Cil ya? Iya, bisa ngeliatnya nanti mahasiswa tersebut bakal ada tampilan kayak gini kan nih, tampilan kayak gini. Nah, dia bisa download dokumennya ataupun kalau dia mau ngecek apakah ini asli atau enggak, dia juga bisa dicek. Di mana caranya nih, klik ini nih. Klik tanda ini, apakah dia asli atau enggak. Nih. Tuh. Dilihat apakah asli atau enggak dari mana ya hashnya. Nih, hashnya. Oh, ada hashnya. Ya, ada hashnya. Jadi si blockchain ini itu mengubah dokumen tersebut menjadi sebuah hash. Dimana nanti kalau misalnya misalnya kampus Raja udah menggunakan blockchain, dia mengirim ini dan juga memberikan hash kepada mahasiswa. Jadi ada 2 file yang diterima mahasiswa. Yang ini si dokumennya sama angka-angka hash yang cuma diketahui oleh si mahasiswa pada saat itu. Nah, nanti si mahasiswa bisa nyocokin di dalam program yang udah ada hash yang ini, nih hash yang dia punya ini, apakah sama yang dikasih oleh kampus. Kalau sama, berarti itu valid. Asli. Dan asli. Iya, berarti, nah dari sini juga berarti bisa berguna untuk ke pihak ketiga, karena yang tadi udah di sharing juga kalau itu butuh verifikasi, pihak ketiga itu butuh verifikasi lagi gitu kan ya, Cil ya? Iya, nah jadi bisa proses dari sini kayak juga. gini. Ya, ini contohnya. Jadi misalnya si mahasiswa nih udah dapet kan begini, si mahasiswa mau ngelamar kerjaan, bisa juga langsung dikirim ke email perusahaan apa gitu kan nih, dikirim ke email perusahaan apa. Nih, terus di-send. Nanti si perusahaan bisa ngebuka dan bisa ngecocokin hash yang tadi didapat sama si dokumen ini, kayak gitu, apakah sama atau enggak. Ya, karena juga fitur-fitur untuk pengecekan sertifikat yang blockchain itu kan udah banyak ya kayaknya. Kayak apa tuh? Tapi aku lupa. Ya, ada pokoknya kayak gitu. Ya, sebenarnya kita bisa belajar sendiri karena blockchain itu open source kan, semua orang bisa pelajarin kayak gitu. Yes. Saat itu si Pio membawakan ini saat di sidang. Keren. Nilainya berapa, Cil? Subhanallah. Dikit lagi 4 itu sidang. Dikit lagi ya. Aduh, kumlot kamu. Nah, makanya berkat blockchain ini terbukti bahwa blockchain ini adalah teknologi yang begitu revolusioner karena bisa membawa mahasiswa yang bukan apa-apa menjadi apa-apa gitu. Emang kamu bukan apa-apa, Cil? Bukan, aku hanyalah manusia biasa. Iya, jadi begitu, makanya ada dampak besarnya kalau misalnya project-nya ini yang diambil yaitu blockchain. Congratulations, Cili, atas keberhasilannya, atas kelulusannya juga. Oke, ada yang mau di-sharing lagi, Cil, dari sisi kerja untuk blockchain kalau misalnya nanti siapa tahu Kanuke tesisnya mau enggak sih, cuma itu aja. Paling cuma nanti kalau Kanuke tesisnya mau blockchain juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti jadi dapat 4 kan ininya. Amin, yang dapat 4-nya amin. Amin. Oh, nggak bawa blockchain. Ya nggak tahu. Ya. Oh iya, lihat ke depannya ya. Iya. Tapi bakal dipakai
kan semua ini bakal dipastikan blockchain ini kok bakal terus berlanjut ya? Iya, bakal terus berlanjut. Punya masa depan yang kita lihat nanti ya. Itu aja sharing dari Nuka sama Vio. Kesimpulannya bahwa blockchain-nya memang berdampak besar dan jadi revolusioner. Teknologi revolusioner. Nah, bagi pendidikan maupun yang lainnya juga sih. Tapi semoga di Universitas Raharja juga bisa menerapkan hal itu. Jadi kita universitas juga bisa lebih maju ke depannya. Oke. Amin. Oke, thank you. Itu aja sharing malam ini, presentasi malam ini. Semoga tugasnya dapat nilai yang bagus dan dapat good job dari Power. Amin. Abis ini, gue share ya, Cil, Yuna. Oke. Nggak apa-apa kan kita sharing. Cuma kalau mau ngajak Power sama Mama kayak gitu agak masih takut gue sebenarnya. Jadi kita berdua aja dulu deh ya. Oke. See you next my presentation. Bye. Thank you, Cili. Bye. Ini nggak mau dipoto buat thumbnail. Oh iya, taruh coba. Taruh, Gus.